Halo Sobat Maci, welcome back to Matema Cinta, belajar matematika bersama Kak Nay. Kita mau bahas soal TKA Matematika untuk kelas 6 SD dan ini adalah paket yang kelima. Jadi untuk kalian yang belum lihat paket 1, 2, 3, dan 4, Kak Nay sarankan lihat dulu, coba kerjain, cek jawabannya untuk bahan latihan. Urut ya, dari paket 1, 2, 3, 4, baru ke paket yang ini. Alright, kita akan langsung mulai dari nomor 1. Pak Wawan memiliki dua kolam lele. Kolam pertama berisi 1.250 ikan lele. Kolam kedua berisi 985 ikan lele. Setelah 2 bulan, semua ikan lele tersebut dipanen. Pak Wawan menyisihkan 135 ikan lele untuk diberikan ke keluarga dan tetangganya, sedangkan sisanya dijual di pasar. Jumlah ikan lele yang dijual di pasar ada berapa? Kita tanding dulu ya bagian yang penting. Kolam pertama 1.250 ikan lele, yang kedua itu 985 ikan lele, dan menyisihkan tuh berarti diambil, dikurangi dulu 135 ikan lele untuk diberikan ke tetangga dan keluarganya. Pertanyaannya, jumlah ikan lele yang dijual di pasar. Jadi operasi hitungnya adalah 1.250. Ini kita jumlahkan dulu dengan 985, baru dikurangi 135. Disisihkan tuh artinya diambil ya. Kita hitung dulu dari yang dijumlahkan. Kalau ditambah ini berarti hasilnya 5, 3, masih ada 1, 2, 2. Jadi 2.235 dikurangi 135. Jadi 0, 0, 1, 2. 2.100 adalah jawabannya. Jadi yang C. Apakah jawaban kalian juga sama? Semoga jawabannya juga sama ya. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 2. Bu Ami membeli 470 pak buku tulis. Setiap satu pak buku tulis berisi 10 buku tulis. Buku tulis tersebut dibagikan kepada 4 panti asuhan dengan jumlah yang sama banyak. Berapa buku tulis yang diterima setiap panti asuhan? Oke, jadi di sini ada 470 pak buku tulis. Satu paknya isinya 10 buku tulis. Mau dibagikan ke 4 panti asuhan, jumlahnya sama banyak. Yang diterima panti asuhan itu berapa? Tadi ada 470. Total bukunya, berarti langsung kita tulis aja nih, banyak buku. Banyak buku dari 470 Pak tadi dikali 10 ya. Ini hasilnya adalah 4.700 buku tulis. Lalu masing-masing panti asuhan mendapatkan setiap panti asuhan mendapatkan, nah baru ini 4.700 dibagi dengan 4. 4.000 dibagi 4 itu 1.000, 700 dibagi 4 nggak nyampe 200, 100 ya. 300 bagi 4, 75. Jadi 1.175. Dah, jawabannya opsi yang B. Silahkan dicek lagi kalau ada yang beda jawabannya, boleh langsung di komen aja ya. Kita open diskusi karena ini Kak Ane juga ngerjainnya langsung barengan sama Kak Ane langsung rekam ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Toko Berkah Melimpah memiliki 15 karung beras. Tiap karung berisi 25 kg beras. Beras tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong dengan ukuran 5 kg. Kantong yang dibutuhkan itu sebanyak berapa? Wait, ini sepertinya mudah sekali ya, 15 karung beras. Setiap karung beras 25 kg. Dimasukkan ke kantong ukuran 5 kg. Jadi kantong yang dibutuhkan adalah sebanyak, kita hitung dulu semua berasnya ada berapa. Jadi 15 kali 25, nanti hasilnya dibagi 5 kg. Gini kan? Sama dengan berapa? Nah, kalau kalian nggak mau kelamaan, baginya tadi bisa kita ubah jadi per 5 gini. Lalu di cancel. Di cancel itu jadi disederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 itu 3. 3 kali 25 jadi 75. Jawabannya yang C. Gitu deh, kita lanjut ke nomor 4 langsung ya.
Nomor 4 ya harusnya, tapi di sini kenapa 1 nih? Sepertinya otomatisnya nggak jalan nih. Ini 5. Oke, nomor 4 dan nomor 5. Kita ke nomor 4 dulu. Bu Dewi pergi ke toko membeli perlengkapan sekolah. Ia membawa selembar uang 50 ribuan, 2 lembar uang 20 ribuan, dan 2 lembar uang 5 ribuan. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut secara urut. Oke, tadi ada selembar uang 50 ribuan. Selembar, jadi ya totalnya 50 ribu. 2 lembar uang 20 ribuan, jadi 20 ribuan kali 2, 40 ribu. Dan 2 lembar uang 5 ribuan, 2 kali 5 ribu jadi 10 ribu. Totalnya nih ada 100 ribu. Jadi, apakah pernyataan pertama ini benar? Nilai uang Dewi setara dengan selembar uang 100 ribuan. Iya, betul ya. Nilai uang Dewi setara dengan 3 lembar uang 50 ribuan. Kalau 50 ribuan ada 3 lembar, itu harusnya 150 ribu. Jadi ini tidak setara. Salah. Dan nilai uang Dewi setara dengan 5 lembar uang 20 ribuan. 5 kali 20 ribu. Apakah benar 100 ribu? Jawabannya adalah betul sekali 100 ribu. Jadi setara ya. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Yang B jawabannya BSB. Oke, kita ke nomor 5. Ibu pergi ke warung untuk membeli gula pasir dan minyak goreng. Ibu membawa selembar uang 20 ribuan dan 3 lembar uang 10 ribuan. Harga gula pasir dan minyak goreng yang dibeli ibu adalah Rp43.000. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 2 lembar uang 2 ribuan dan selembar gimana nih maksudnya? Pernyataan di atas yang sesuai dengan uang kembalian. Uang kembaliannya ibu. Oke, jadi kita hitung dulu ya. Total uangnya itu ada berapa? Uang yang dibawa atau uang gini aja. Selembar uang 20 ribuan berarti 20 ribu. 3 lembar uang 10 ribuan itu 30 ribu. Jadi 50 ribu rupiah. Yang dipakai itu 43 ribu. Jadi uang kembalian itu 50 ribu dikurangi 43 ribu rupiah. Nanti ketemunya berapa? Ketemunya tentu saja 7 ribu. Rp7.000 ya. Jadi kembaliannya apakah benar 2 lembar uang 2 ribuan dan selembar uang 5 ribuan? Kalau 2 lembar uang 2 ribuan berarti kan 4 ribu. 4 ribu tambah 5 ribu. Ini 9 ribu. Ini salah. Yang ada satunya keliru. Lalu yang kedua tuh benar atau salah? 2 lembar uang 1.000-an jadi 2 ribu tambah selembar uang 5 ribuan. Yes, ini 7 ribu. Benar, yang ada duanya. Jawabannya yang C. Tapi kalau kalian mau cek ke nomor 3 juga boleh. 3 lembar uang 2 ribuan 6 ribu dan selembar uang 1.000-an 7 ribu. Betul. Lalu 3 lembar uang 1.000-an 3 ribu dan selembar uang 2 ribuan 5 ribu. Bukan ya, ini keliru. 5 ribu. Terot. Dah jawabannya so pasti yang C. Kita ke nomor 6. Soal nomor 6, dalam sebuah kotak terdapat 10 kantong yang berisi buah jeruk. Kantong pertama berisi 4 buah jeruk, kantong kedua berisi 8 buah, kantong ketiga berisi 12 buah, dan kantong keempat berisi 16 buah. Kantong kelima berisi 20 buah. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut secara urut. Bilangan-bilangan tersebut merupakan kelipatan 4, banyak jeruk pada kantong 8 berapa, jumlah seluruh buah jeruk yang ada pada kotak tersebut adalah berapa. Oke, ini urutannya, perhatikan urutannya, yang pertama itu 4, lalu 8, 12, 16, 20. Jadi kalau kita tulis kayak gini nih, mulai dari 4 ya, 4, 8, 12, 16, 20. Tapi tadi di awal diinformasikan kalau ada 10 kantong. Ini baru berapa kantong nih? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kantong ya. Sedangkan kita ada 10 kantong.
Apakah benar kalau bilangan-bilangan tersebut merupakan kelipatan 4? Kelipatan 4 itu adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan ini mulainya udah benar, mulai dari 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Tambah 4, tambah 4. Jadi yang pernyataan pertama ini sudah oke. Banyak jeruk yang ada pada kantong ke-8. Oke, kita hitung ya. Ini kita sampai 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10. Kalau 20 ditambah 4 itu 24, tambah 4 28, tambah 4 32, tambah 4 36, tambah 4 40. Jadi yang ke 8 itu adalah 32, betul. Dan jumlah seluruh buah jeruk yang terdapat pada kotak tersebut adalah 60. Karena tadi ada 10 kantong, berarti kita harus jumlahin semuanya ya, nggak cuma sampai 20 aja, tapi semuanya. Karena tadi tuh ada 10 kantong yang diketahui, yang dikasih clue-nya di soal itu cuma sampai 5. Kita bisa lanjutin sendiri sampai 10 lalu dijumlahkan aja. Mungkin nggak kalau jumlahnya itu 60? Nah, kalau kita hitung satu-satu nih, ditambah ini ada 12, 12 ditambah 12, 24, ditambah lagi ini 40, ditambah 60. Nah, jelas lebih dari 60. Jadi ini salah, harusnya lebih dari 60. Kalau mau dilanjut lagi boleh banget ya. Nih kita jumlahkan aja, tambah 20 tambah 24 itu ada 84. Kemudian tambah lagi dan seterusnya. Oke, nanti ketemunya berapa? Yang pasti bukan 60. Jadi kita bisa tahu kalau jawabannya benar, benar, salah, benar, benar, salah. Yang A ya. Opsi yang A, ini yang benar. Lalu nomor 7, KPK dari 105, 117, dan 147 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, kalau mau cari faktorisasi prima ini bisa pakai bagian pohon faktor, bisa pakai juga tabel juga bisa sih sebenarnya. Harus urut dan dari yang terkecil dulu. Jadi 105, 117, 147. Ini 105. Nih, bagi berapa? Ingat kalau KPK harus sampai 1 ya. Kita bagi dengan berapa nih? Urut dari yang terkecil, jadi bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, lalu 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini bilangan prima. Kita bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti kita bagi 3. Bagi 3 sih harusnya bisa. Bagi 3 ini hasilnya 35. Di sini 39. Ini 49. Lalu bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 bisa nggak? Bagi 7 nggak bisa juga ya. Bagi berapa dong nih? 3, ya udah deh bagi 3 aja nggak apa-apa. 3, ini tetap 35, ini 13, ini 49. Pasang garisnya, bagi 3 lagi masih bisa? Nggak bisa. Kita bagi 5, yang bisa cuma 1, nggak apa-apa. Bagi 7. Ini hasilnya 7, 13, 49. Lalu kita bagi lagi dengan 7. 7 ini 1, 13, ini 7. Dibagi lagi dengan 7. Bagi 7, 1, 13, 1. Oke, karena nggak muat kita kecilin dulu. Bagi berapa lagi? Bagi 13 ya. Biar hasilnya pol jadi 1. 13, 1, 1, 1. Udah deh. Karena ini sudah sampai 1 hasilnya, lalu bagian kiri ini adalah faktorisasi primanya. Berapakah itu? 3. 3-nya ada 1, 2, jadi 3 pangkat 2. Kali 5-nya ada 1. 7-nya ada 2, jadi pangkat 2 gini, dan 13.
3 pangkat 2 kali 5 kali 7 pangkat 2 kali 13. Jawabannya adalah yang D. Ya, mudah kan? Kalau mau pakai pohon faktor boleh ya, silahkan saja. Bebas. Yuk ke nomor 8. Siswa SD Negeri Cempaka akan melaksanakan bakti sosial. Mereka mengumpulkan kebutuhan pokok berupa beras, tepung gandum, dan gula pasir. Setelah terkumpul, diperoleh 180 kg beras, 144 kg tepung gandum, dan 108 kg gula pasir. Highlight dulu. Barang-barang kebutuhan pokok akan dibagikan kepada warga sekitar sekolah yang kurang mampu. Sebelum dibagikan, barang-barang tersebut dikemas menjadi sebanyak-banyaknya bingkisan dengan jenis dan jumlah yang sama. Nah, kata kunci ini artinya adalah FPB. Berdasarkan ilustrasi tersebut, diperoleh pernyataan berikut. Jumlah seluruh bingkisannya berapa, berat masing-masing bingkisan berapa, selisih beras dan gula pasir dalam setiap bingkisan, jumlah tepung gandum dan gula pasir dalam setiap bingkisan. Kita cari dulu ya. FPB-nya pakai tabel. Ini ada beras, B untuk beras, tepung gandum TB, kemudian gula pasir GP. 180, 144, dan 108. Kita kasih garis seperti ini. Lalu sama-sama dibagi berapa? Tapi kalau FEB itu harus yang bisa bilangannya harus bisa membagi habis seluruh bilangan ya. Jadi misalnya nih mau 2 nggak apa-apa karena 2 itu bisa membagi habis 180, 144, dan 108. Kalau kalian mau langsung bagi ke misalnya 6 gitu, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Tapi Kak Nem mau dari yang paling kecil dulu ya, bagi 2. Bagi 2 nih 90, ini 72, ini 54. Lalu ini mau bagi 2 lagi, 45, 36, lalu 27. Kita bagi 3. Apa nih? Kita bagi 3. Itu 15, 12, 9. Bagi lagi sama 3 ya. Kita bagi 3. Ini 5, 4, 3. Nah, udah. Karena 5, 4, dan 3 tidak bisa dibagi bilangan yang sama, ya sudah, ini udah mentok. Artinya, seluruh bingkisan itu yang ini nih, ini kaliin. Yaitu FPB-nya. FPB sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 4 kali 9. Sama dengan berapa tuh 4 kali 9? 30. 36. 36 itu adalah warga sekitar sekolah yang mendapatkan bingkisan. Jumlah seluruh bingkisan adalah 24. Keliru ya, harusnya ini 36. Jadi yang ada satunya nih keliru. Duanya udah jelas benar, berat masing-masing bingkisan. Tahu dari mana? Nih, 5 tambah 4 tambah 3. 7 tambah 5, betul. Tulis di sebelah kanan ya. 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12, betul. Lalu yang ketiga, selisih beras dengan gula pasir dalam setiap bingkisan. Berasnya 5, gula pasirnya 3, selisihnya apakah 2? 5 kurangi 3, iya betul. Lalu jumlah tepung gandum dan gula pasir dalam setiap bingkisan. Tepung gandumnya 4, gula pasirnya 3, harusnya 7. Ini keliru. Tadi tepung gandumnya 4, kemudian gula pasirnya 3, 7. Keliru ya. Jadi yang benar 2 dan 3. Yang C. Soal nomor 9, Pak Hafzan memiliki 2 buah pizza. Pizza A dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lalu ia makan 2 bagian, pizza B dipotong menjadi 12 bagian yang sama besar, ia makan 5 bagian. Pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi di atas adalah wait, karena ambilin gambar dulu ya. Ini dia gambarnya. Jadi yang pizza A ini kan dipotong jadi
8 bagian. Tuh, Waga, Fatma, 6, 7, 8. Lalu yang dimakan itu 2 bagian. Jadi yang bagian dimakan itu Kane kasih warna merah ya. Ini yang dimakan. Lalu pizza B dipotong jadi 12 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan dimakan 5 bagian. 5 bagian berarti nih 1, 2, 3, 4, 5. Nih kita warnai. Jadi kita tahu yang dimakan bagiannya itu yang mana. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa lihat pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi di atas adalah bagian pizza yang hilang pada pizza B lebih sedikit. Apakah bagiannya ini lebih sedikit? Ini segini. Yang ini segini. Bagian yang hilang lebih besar ya harusnya. Jadi ini keliru. Sisa pizza A lebih banyak daripada pizza B. Sisanya pizza A apakah lebih banyak? Kita cek. Sisanya yang A segini. Sisa yang B-nya segini. Oh iya betul, dia lebih banyak. Tapi kita cek C dulu juga boleh deh. Sisa pizza A lebih sedikit daripada sisa pizza B. Enggak ya, banyakan yang A. Sisa pizza A sama dengan pizza B. Terot, ini berbeda. Nah, kalau misalnya kalian gak mau gambar, ini bisa pakai perbandingan ya. Jadi yang udah dimakan, saya tulis di sini, pizza A. Atas deh. Ini pizza A yang dimakan itu kan ada 2 bagian dari 8 bagian. Jadi yang dimakan itu 2/8. Sisanya itu 6/8. Kan semuanya 8 bagian. Kalau 2 dimakan kan sisa 6. Berarti sisanya 6/8. Kalau lihat dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sama. Jadi 6/8. Pizza B yang dimakan itu 5/12, 5 bagian, 5 slice dari 12 slice. Sisanya kalau ada 12 kemudian dimakan 5 kan masih berapa? 7. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, jadi 7/12. Nah, kalau kita mau membandingkan, kita bisa samakan penyebutnya nih. Misalnya, bagian pizza yang hilang pada pizza B lebih sedikit. Yang hilang tuh berarti yang dimakan ya. Ini opsi A. Opsi A yang dimakan. Jadi 2/8 dan 5/12. 8 dan 12 itu KPK-nya adalah 24. Karena 8-nya ini kita butuh kali 3 agar jadi 24. Yang 12 ini hanya dikalikan 2. Jadi ini 6. Yang di sini 10. Nah, apakah benar pizza yang hilang pada B itu lebih sedikit? Enggak ya, ini kan 10, ini kan 6. Nah, gitu caranya. Kalau yang sisanya gimana? Kalau sisanya juga sama. Ini opsi B. Sisanya cara menghitungnya gimana ya? Kalau bagian sisa, kita fokus ke 6/8 dan 7/12. 6/8, 7/12. KPK-nya sama, yaitu 24. Jadi, yang ini kali 3, ini kali 2. 18, 14. Jadi, sisa pizza A lebih banyak. Iya, karena 18 itu lebih banyak daripada 14 gitu. Atau kalian bisa pakai butterfly. Butterfly itu gini cara bandinginnya. Misalnya tadi ya, kita kan bandingin 2/8 dan 5/12. Kalau pakai butterfly, itu gini. 2/8 titik 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 5/12. Nah, ini dikaliin silang. Jadi 5 kali 12 sama 8 kali 5. Jadi kan 24. Lalu ini 40. Yang lebih banyak yang B. Jadi ini A, ini B. Yang lebih banyak itu yang B. Sama kan ini juga yang B lebih banyak. Gitu juga bisa. Bebas ya pakai cara yang mana.
Oke, semoga bisa dipahami. Kita mau langsung lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Oke, kita baca dulu. Bu Desi berencana untuk membuat kue bolu kukus. Resep dasar yang digunakan untuk setiap setengah kilogram tepung terigu membutuhkan, ini untuk setengah kilogram tepung terigu. Setiap setengah kilogram tepung terigu itu butuh ini, gula pasir 0,25, garamnya seperempat sendok teh, telurnya butuh 2, pasta pandannya setengah sendok teh, lalu santannya 0,4 liter. Ini ya, ini ada keterangannya juga. Resep berlaku untuk setiap setengah kilogram tepung terigu dan kelipatannya. Bu Desi menyiapkan 1,5 kilogram tepung terigu untuk membuat kue bolu kukus. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk pernyataan berikut secara urut. Selisih berat tepung terigu dan gula pasir berapa? Gula pasir yang harus disiapkan berapa? Garam dan pasta pandan yang dibutuhkan berapa? Oke, jadi ini kita pakai perbandingan dulu ya. Ini kan resep setiap setengah kilogram tepung terigu. Kalau yang ada itu 1,5 atau 1,5 tepung terigu, berarti akan membuat berapa porsi? Satu porsi itu setengah kilogram tepung terigu. Kalau satu setengah berarti gini-gini. Setengah kilogram itu satu porsi. Berarti kalau satu setengah itu berapa porsi? Jangan lupa setengah itu 1/2 itu adalah 0,5 kilogram. Jadi 1,5 bagi 0,5 itu 3. Kenapa bisa 3? Karena kalau kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 itu hasilnya adalah 1,5 kilogram. Ini untuk berapa porsi? 1, 2, 3. Jadilah 3 porsi. Berarti semuanya juga dikaliin dong, kan berlaku kelipatan ya. Kemudian ini kita kalikan, kali 3, kali 3, kali 3, semuanya kali 3. Ini 0,75 kilogram, yang ini 3/4 kilogram, ini jadi 6 butir, ini jadi setengah kali 3, 3/2 SDT. Ini kenapa kilogram SDT? Lalu yang ini 1,2 liter. Oke, selisih berat tepung terigu dengan gula pasir. Tepung terigunya 1,5, gula pasirnya itu 0,75. Apakah betul? 1,5 dikurangi 0,75. Harusnya ini jawabannya 0,75 kilogram. Jadi tidak sesuai ya. Yang kedua, gula pasir yang harus disiapkan minimal 0,75. Yes, betul. Jumlah garam dan pasta pandan, garamnya itu 3/4. 3/4 itu sama dengan 0,75 ya. Ditambah pasta pandannya tadi 3/2. 3/2 itu 1,5. Sama dengan 2,25 SDT. Betul deh. Jadi tidak sesuai, sesuai, sesuai. Oke, jawabannya adalah opsi yang C. Lanjut ke nomor 11. Ibu mempunyai persediaan tepung terigu 3,1/5 kg dan tepung tapioka 3,7 kg. Pernyataan berikut yang tepat adalah, ini kita bandingin lebih sedikit dan lebih banyaknya. Oke, caranya gimana? Kalian punya ide? Kalau Kana ini biasanya lihat bagian bilangan bulatnya. Karena ini sama-sama 3, jadi kita bisa abaikan aja. Karena pastinya nggak ngaruh. Ngaruh itu kalau sini 3, sini 2, otomatis kelihatan ya tepung terigunya lebih besar atau lebih banyak. Nah, kalau gini, karena bilangan bulatnya sama, kita fokus ke 1/5 dan 3/7-nya. Seperti yang Kane bilang tadi di soal nomor berapa ya? Soal nomor 9, jadi kita bisa pakai butterfly. Butterfly itu silang gini.
Jadi kita kalikan, tapi silang. Nah, lalu ini tadi tepung terigu, karena tulis TT ya. Tapioka juga TT. TTO. Tapioka. Kemudian ini dikaliin aja, 1 kali 7 itu 7. Kemudian 3 kali 5, 15. Jadi yang lebih banyak itu adalah tepung tapiokanya. Mana coba kalimat yang menunjukkan kalau tepung tapiokanya lebih besar? Tepung tapioka lebih sedikit, keliru. Tepung terigu lebih sedikit daripada tepung tapioka, ya betul. Lalu tepung terigu lebih banyak daripada tepung terigu lebih baik daripada tepung tapioka, tidak. Tepung terigu sama banyak, tidak. Jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kalian mau pakai cara lain, kalian bisa tadi disamain penyebutnya. Karena tiganya ini sama, kita langsung ke 1/5 dan juga 3/7. 5 dan 7 itu KPK-nya adalah 35. Mungkin nanti yang bikin lama itu di nyari KPK-nya ya. Jadi kalau kalian ujian, kalian bisa pakai cara yang ini tadi, apa sih sebutnya, butterfly ya, biasanya anak-anak sekarang nyebutnya. Kalau ini pelajaran biasa disuruh tulis caranya gitu, bisa pakai cara yang di atas ini. Dari 5 ke 35 itu dikalikan 7. Lalu dari 7 ke 35 kalikan 5. Jadi ini 7, ini 15. Tepung tapiokanya yang ini ya. Jadi tepung tapioka lebih banyak kan? Sama aja ya. Gitu deh caranya. Gampang kan? Gampang dong. Nomor 12 yuk. Pak Danis memberi kartu pecahan kepada siswa. Kartu-kartu pecahan tersebut bernilai 1/2/5, 1/3/8, 1,33, 132%, dan 4/3. Siswa diminta mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Terbesar. Urutan pecahan yang benar adalah berapa? Oke, di sini sesuai urutan aja ya. Jadi 1/2/5 itu berapa? 1/3/8, 1,33, 132%, dan 4/3. 1/2/5 itu 1,2/5 itu 0,4 ya. Gini. 3/8. Jadi ini 1,3 kali 125, 375, masih 02. Ini 1,330, ini 1,320. 4/3 itu 1/3. Jadi 1,333. Nah, kalau dari yang terbesar berapa nih? Lihat satuannya, semuanya 1. Jadi persepuluhannya nih. 4, 3, 3, 3, 3. Kalau yang terbesar berarti paling besar yang bagian 4 ini ya. Jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini, ketiga, keempat, kelima. Oke, manakah itu? 1/2/5 dulu, 1/2/5 semuanya. Lalu 1/3/8 semuanya. Yang ketiga 4/3. Antara C dan D. Lalu yang keempat 1,33. Berarti yang D ya jawabannya. Oke, gini aja. Semoga bisa diterima dan dipahami. Sekarang ke nomor 13. Seorang pedagang beras memiliki persediaan beras di gudang sebesar 65/8 ton. Pedagang tersebut membeli beras lagi dari hasil panen petani sebanyak 33/4 ton. Keesokan harinya beras terjual 42/3 ton. Berapa sisa beras yang masih ada di gudang saat ini? Berarti ini operasi hitungnya penjumlahan lalu pengurangan. 6, 5/8. Nah ini kalau pakai ketebalan yang itu terlalu mepet. Ditambah 3/4 dikurangi 4, 2/3. Nah, gini ya. Oke, kalau gitu, kalian nggak tahu ya, ini di beberapa sekolah tuh sebenarnya nggak boleh dilakukan, tapi beberapa juga banyak juga sih yang kayak gurunya ngizinin aja gitu, yang penting tahu konsepnya. Jadi ini tuh ada cara cepatnya, bilangan bulatnya itu dihitung dulu, jadi 6 tambah 3 kurangi 4. 6 tambah 3 kurangi 4 itu hasilnya adalah 5 ya.
6 tambah 3, 9. 9 kurangi 4, 5. Oke, nanti 5-nya ini kita simpan. Jangan sampai kita lupakan. Biar nggak lupa nih, Kane buletin deh pakai yang merah. Jangan sampai lupa gitu. Nah, sekarang kita hitung yang ini. 5/8 tambah 3/4 kurangi 2/3. Gini kan? Nah, cari KPK-nya. KPK dari 8, 4, dan juga 3 itu adalah 24. Sekali lagi mungkin ketika mencari KPK nggak semuanya bisa cepet ya. Asal kalian latihan terus pasti cepat ketemunya. 8 berjadi 24 kali 3. 4 berjadi 24 ini kali 6. 3 berjadi 24 kali 8. Jadi 15 tambah 18 kurangi 16. Nanti ketemu 33 kurangi 16. 17/24. 5-nya jangan lupa. Jadi jawabannya 5, 17/24 ton. Jawabannya adalah opsi yang C. Gitu. Ini cara yang pertama. Cara pertama. Kalau cara kedua gimana? Cara kedua ya sama kayak kalian kerjain biasanya itu. Jadi dijadiin dulu ke pecahan biasa ya. Jadiin dulu ke pecahan biasa. 6 5/8 itu 6 kali 8, 48. 48 tambah 5, 53 per 8 ditambah 12, 15/4 kurangi 14/3. KPK-nya sama 24. Nih kalikan 3, kalikan 6, kalikan 8. Nah bedanya nih adik-adik, kalau yang ini angkanya bisa besar banget. Bilangannya bisa besar banget nih. 53 dikali 3 aja 159. Tambah 90 kurangi 2, 112. Sama dengan, wait. Ini 22, 7, 137/24. Kalau disederhanakan nanti pasti juga 5, 17/24 gitu deh. Pakai cara yang ini boleh, pakai cara yang ini juga boleh. Up to you. Oke, ke nomor 14 ya. Hasna ingin membuat 6 buah gamis untuk anggota keluarganya. Setiap gamis membutuhkan kain sepanjang 3/4 meter. Berapa meter panjang kain yang dibutuhkan Hasna untuk membuat seluruh gamis tersebut? Oke, so easy. Butuhnya adalah 6 gamis. Setiap gamis tuh butuh 3/4. Berarti operasi hitungnya adalah perkalian. Betul. 6 kali 3/4. Kalau perkalian nih harus kita jadikan kepecahan biasa ya. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 15. 15/4. Ini tuh sama kayak 6/1. Jadi kalau mau kalian cancel boleh markicot yuk. Mari kita coret. Seret. Bagi 2. Ini bagi 2. Terus jadi berapa nih? 45/2 ya? 45/2. 22 1/2. Yes, jawabannya adalah yang C. Meter. Selesai. Nomor 15, Irma mempunyai 3/4 liter minyak. Untuk persiapan membuat pesanan makanan, Irma membeli 1/4/5 liter. Minyak tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 1/2 liter. Minyak yang belum digunakan ada berapa? Ini yang dimiliki, kemudian membeli ini, dan digunakan ini. Minyak yang belum digunakan itu berapa? Jadi penjumlahan dulu, baru dikurangi sama yang dipakai. Gini ya. Oke, kita jadikan pecahan biasa. 3/4 ditambah berapa ya? 1 kali 5. 5 tambah 4, 9. 9/5 dikurangi 5/2. Cari KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 2 itu 20. Dari 4 ke 20 itu dikalikan 5. Dari 5 ke 20 kali 4. Dari 2 ke 20 kali 10. Oke, ini 15 ditambah
36 dikurangi 50. 40, 40. 51 ya? 51. Iya betul. 51 kurangi 50. Wis, gampang banget kan? 51 kurangi 50 langsung aja 1. 1/20. Yeay, liter. Sama dengan yang D. Oke, bisa kita lanjut ke nomor 16 ya ini. Bu Sofia memiliki persediaan terigu 31/4 kilogram. Kemudian ia membeli terigu. Terigu tersebut untuk membuat kue 5/3 kilogram. Terigu masih 1/3 kilogram. Banyak terigu yang dibeli Bu Sofia. Oh, kita disuruh cari tahu nih. Yang dibeli itu berapa kilogram. Tadi awalnya segini. Membeli berapa nih? Lalu dipakai segini. Sisanya segini. Jadi kalau kita tulis kalimat matematikanya itu 3/1/4 ditambah nggak tahu kurangin 5/3 hasilnya 1/3. Wah, gimana nih? Mau cobain satu-satu? Enggak ya? Nah, kalau ini biasanya tuh karena tinggal balik aja. Jadi 1/3. Ini kan tadi kita ambil ya. Kalau kita balikin lagi kan ketambahan. Lalu ini tadi awalnya segini. Kita ambil aja. Kan udah dipakai tadi. Sama dengan berapa? Nah, gini kalau Kanai 1 tambah 5 kurangin 3. 1 tambah 5, 6. 6 kurangi 3, 3. 3. Lalu yang tadi yang bilangan bulatnya udah ya. Ini bilangan bulatnya. Lalu 3/4 ditambah 3/4 kurangi 1/4. Wih, gampang banget. Ini penyebutnya udah 4 semua. Jadi 3 tambah 3 kurangi 1. 5. 5/4. 5/4 itu bisa disederhanakan jadi 1/4. Jadi 3 ditambah 1/4. Ya udah jadi 4. 1/4. Jawabannya yang C. Gitu. Nomor 17, Ibu mendapatkan pesanan bolu kukus. Untuk membuat pesanan bolu kukus tersebut, Ibu berbelanja di supermarket selama 30 menit. Di supermarket, Ibu membeli 10 kantong gula pasir dan 16 kantong tepung terigu. Ibu membuat bolu kukus tersebut selama 1/4 jam. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ibu berbelanja di supermarket selama berapa jam? Selisih waktu ibu berbelanja dengan membuat bolu kukus berapa menit? Kemudian total waktu ibu berbelanja dengan membuat bolu kukus adalah berapa jam? Pernyataan yang benar itu yang mana? Nah, kita mau cek dulu nih. Jadi tadi kan belanjanya 30 menit. 30 menit itu berapa jam? Jadi gini, 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau kita mau balik dari menit ke jam, itu nanti dibagi 60. 30, 30 menit sama dengan 30/60 jam. 60-nya dari mana? 1 jam 60 menit ya. Nah, ini disederhanakan aja. Sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 2. Jadi 1/2 jam. Nah, yang 2 ini benar, yang ini keliru. Karena ini benar, jadi Kak pindah ke bawah deh. Yang ada satunya keliru. Lah, oke. Bener nggak nih? Jawabannya adalah yang C. Oke. 3, selisih waktu ibu berbelanja dengan membuat bolu kukus. Yang membuat bolu kukus nih 1/4 jam itu berapa? Kalau dikurangin setengah berapa? Atau 1/4 jam itu berapa menit? Jadiin menit dulu juga boleh. 1 jam kan 60 menit, berarti 60 ditambah 1/4 jam. Berarti 1/4 kali 60 itu 15. Jadi ini 75 menit.
Dikurangi setengah jam itu 30 menit ya. Bisa kalian tulis 75 kurangi 30, 45. Oke, betul. Berarti yang ini keliru. 3 benar. Total waktu berbelanja dan membuat bolu kukus berarti 1 1/4 ditambah setengah. Jadi ini 5/4 tambah setengah. Ini sama-sama KPK-nya 4. Jadi kali 1 kali 2. 5 tambah 2. 7/4 sama dengan 1/3/4 jam. Betul ya. Jadi tadi nggak usah kita cek sampai yang kelima nih nggak apa-apa karena langsung dari sini aja kelihatan ya jawabannya adalah yang C. Mungkin maksudnya tuh nggak segampang ini, tapi ternyata di sini kalau satu jelas salah kan otomatis langsung coret aja ya, ketemu yang C. Gitu deh nomor 17. Yuk kita lanjut ke nomor 18. Ibu mendapat pesanan bolu kukus. Untuk membuat pesanan bolu kukus tersebut, ibu berbelanja di supermarket selama 30 menit. Di supermarket, ibu membeli 10 kantong gula pasir dan 16 kantong tepung terigu. Ibu membuat bolu kukus tersebut selama 1/4 jam. Oh, ini soalnya sama ya. Cuma nanti pertanyaannya beda. Jika berat satu kantong gula pasir satu kantongnya itu 500 gram dan berat satu kantong tepung terigu 10 hektogram. Manakah pernyataan berikut yang sesuai atau tidak sesuai? Berat seluruh gula pasir berapa? Berat seluruh tepung terigu berapa? Berat seluruh belanjaannya berapa? Oke, nah ini kita mau hitung yang gula pasir dulu. Gula pasir ini kan 10 kantong, sedangkan setiap kantongnya itu adalah 500 gram. Jadi untuk menghitung gula pasir, GP gitu ya, gula pasir itu 10 dikali 500 gram. Jadi 5.000 gram. Mintanya ke kilogram. Dari gram ke kilogram, jangan lupakan ini, kilogram, hektogram. Ya lanjutin, kok meter, gram ya harusnya. Gram, kemudian nih. Oh, sebenarnya masih ada ton sama ini ya, ton sama kuintal. Ini tanda love. Ada satu lagi nih. Ini ton, ini kuintal. Gini, nah dari gram ke kilogram itu 1, 2, 3. Ke kiri 3 berarti nolnya hilang 3 atau kita bagi 1000. Ketemulah 5 kilogram. Nah, di sini benar. Sudah sesuai ya. Sekarang tepung terigu TT. Tepung terigu nih 16 dikali beratnya, nah 10 hektogram. Hg nanti kita ubah ya, ini 160 hektogram. Dari hektogram ke kilogram. Oh oke, jadi kalau dari hektogram ke kilogram, ini ke kiri, lompat ke kiri satu kali, jadi dibagi 10. Nolnya kita coret 1, jadilah 16 kilogram. Jadi kalau di opsi ini, itu 10 kilogram tidak sesuai. Berat belanjaannya tinggal 5 tambah 16 atau 16 tambah 5. 21 kilogram. Benar deh. Jadi sesuai, tidak sesuai, dan sesuai. Jawabannya yang B. Wow, so easy ya. Sesuai, tidak sesuai, sesuai. Oke, nomor 19. Ayah mengendarai mobil berangkat pukul 6:30 dari Surabaya dan sampai di Malang pukul 9. Jarak Surabaya-Malang adalah 90 km. Kecepatan rata-rata mobil ayah adalah, kita kalau misalnya mau cari kecepatan, itu jarak dibagi waktu ya. Nah, jaraknya kita udah tahu 90 km. Waktunya tuh berapa? Dari pukul 6:30 ke pukul 9 berarti berapa tuh? Kita tulis dulu W sama dengan 9.00 dikurangi 06:30. Ini berapa jam? 2,5 jam, betul tidak? 9, bentar, 6, 7, 8,
9, 6, 7, 8, 9. Iya, harusnya 2,5 jam nih. 2 jam 30 menit. Nah, ini kalau 30 menit itu kan setengah jam. Jadi bisa kalian tulis 2,5 jam. Jadi boleh ya, 2,5 jam. Sebentar, ini ke bawah lagi. Jadi 90 kilometer nih, kilometernya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung 90 aja. Bagi 2,5. Karena kecepatannya kan kilometer per jam ya, jadi ini udah sesuai banget. Sama dengan 90 dikali 10 per 25. Bisa kan seperti ini? Kenapa bisa? Karena 2,5 ini kan bisa kita jadiin 25 per 10. 25 per 10. Lalu kalau ada pembagian, ada pecahan, itu bisa berubah jadi perkalian. Kalau ini dibalik, ini per 1. Udah coret aja. Kalau dicoret berapa nih? Sama-sama bagi 5, ini 2, ini 5. Kemudian 5 sama 90 ini 1, ini 18. 18 dikalikan 2, jawabannya adalah 36 kilometer per jam. Jadi jawabannya itu yang B. Wih, gampang kan? Ini ya, jangan lupakan rumusnya. Jarak itu kecepatan kali waktu, kalau kecepatan jarak bagi waktu, kalau waktu jarak bagi kecepatan. Nomor 20, besar sudut DOC pada busur lingkaran di atas adalah DOC, berarti bagian dalam ya yang ini. Berapakah sudutnya? Kita lihat dulu, nolnya itu ada di sebelah sini, berarti kita pakai yang luar ya. Pakai yang luar tuh sebelah sini. Jadi ini 100, 110, 120, 130. Jadilah jawabannya adalah yang B. Oh, ini gini aja ya, jadi paling mudah nih sepertinya. Kita bisa langsung ke nomor 21. Rani mendapat tugas sekolah untuk mengukur besar sudut ABC. Ia mengukur besar sudut menggunakan sudut satuan yang diberikan guru. Sudut satuan dan besar sudut yang diukur Rani adalah sebagai berikut. Perkiraan besar sudut ABC adalah ABC ini adalah sudut satuan yang diberikan guru. Tulis ya. Ini sudut satuan dari guru. Nah, kalau yang ini berarti gini aja deh, kalau mau 90 derajat kan gini ya, harus tegak lurus. Sedangkan ini lebih sedikit, berarti ini di atas 90 derajat. Kira-kira ini sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat itu berapa sudut satuan? Jadi 90 bagi 15. 90 bagi 15 itu 6. Ini pasti, ini kurang dari, aduh maaf, lebih dari mah harusnya gini. Oke, nah jadi pasti itu lebih dari 6. Lebih dari 6 sudut satuan. Jadi jawabannya kita pakai yang 7. Kenapa nggak yang 8? Karena ini tuh kayak lebihnya tipis banget. Jadi kalau misalnya mau dikasih garis ya gini deh. Ini garis yang 90 derajat ya. Tuh, kan tipis banget nih. Jaraknya tuh tipis banget. Tuh, kalau segini tuh 6 sudut satuan. Nah, ini kan kurang lebih ketambahan 1 aja. Jadi jawabannya 7 sudut satuan gitu ya. 21 semoga bisa dipahami. Nomor 21, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah apa? Oke, jajar genjang gambarnya yang seperti apa? Jajar genjang itu yang seperti ini. Wah, ini kalau masalah gambar menggambar, lah harus pelan-pelan banget ya. Jajar genjang. Nih, lalu belah ketupat. Lama. Lalu persegi panjang, trapesium sama kaki. Perasaan udah canggih. Kenapa masih begini? Nah, udah gini ya. Ini A, ini B, ini C, ini D.
Memiliki dua pasang sisi sama panjang dan sejajar. Dua pasang sisi sama panjang dan sejajar. Ah, benar. Ini sisinya sama semua ya, jadi B itu keliru. Ini betul. Ini satu pasang aja yang sama, karena yang ini dan ini beda. Bukan? Terus, memiliki dua pasang sudut berhadapan sama besar. Ini sama kayak ini sama kayak ini sama semua. Yang A ya jawabannya. Coba kita lanjutin dulu. Kedua diagonalnya berpotongan tidak saling tegak lurus. Keduanya tidak saling tegak lurus. Lalu tidak memiliki simetri lipat. Yang tidak memiliki simetri lipat itu yang A, yaitu jajar genjang. Jawabannya yang A. Begini. Lalu nomor, wait, ini tadi, ini nomor 22 ya. Ada ketidaksinkronan di sini antara nomor dan nomor soalnya. Oke, ini sekarang kita nomor 23. Ibu mempunyai sebuah taplak meja dengan bentuk dan ukuran seperti gambar yang menghias bagian tepi taplak meja dengan pita renda. Berdasarkan ilustrasi di atas, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor pernyataan yang benar. Keliling taplak meja, luas taplak meja, panjang renda. Oke. Kita mau hitung keliling dulu. Nah, kebetulan nih keliling taplak meja itu sama dengan panjang renda. Kan bagian tepi taplak mejanya mau dipasang pita renda. Jadi pastinya sama ya. Kita mau cari keliling. Rumusnya gimana kalau persegi panjang? 2 kali panjang tambah lebar. Bawah aja nih. Jadinya sama dengan 2 kali panjangnya 220, lebarnya 140. 2 kali 360, 720 sentimeter. Berarti ini keliru. Ini benar. Nggak ada satunya. Wah, ini juga langsung ketemu. Yang C. Kita hitung kedua boleh nih. Luas taplak mejanya berapa? Luas itu tinggal panjang kali lebar. Panjangnya 220, lebarnya 140. Hitung aja berapa. Kalian hitung ya berapa. Apakah betul jawabannya? Nih 0, nolnya ada 2, 0, 0, 8, 0, 3 cm persegi. Yes, betul. Jadi udah jelas banget jawabannya yang C. Langsung ke nomor 24. Pak Sena mempunyai sebidang lahan pekarangan dengan ukuran seperti pada gambar. Sebagian besar pekarangan ditanami pohon jeruk dan bagian berwarna hijau ditanami rumput. Luas kebun Pak Sena yang ditanami pohon jeruk ada berapa? Oke, yang ditanyakan tuh yang ditanamin pohon jeruk. Nah, kalau kita lihat yang ditanami pohon jeruk ini membentuk suatu bangun datar, yaitu apakah jajar genjang, persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, trapesium. Lebih tepatnya trapesium sama kaki, karena ini kakinya sama ya. Tapi kalau kalian merasa ini terlihat berbeda, itu karena kebalik. Jadi biasanya tuh ya dibalik, jadi ini yang di atas. Tapi ini juga tetap kita sebut trapesium sama kaki. Untuk luas trapesium sama kaki, itu tinggal kita jumlahkan sisi sejajar, jumlah sisi sejajar, bagi 2 kali tinggi. Oke, ini adalah rumusnya. Kalau ada yang rumusnya pakai setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, itu juga sama aja ya. Ini rumusnya, wow, sangat pink. Kita pakai biru aja deh. Oke, di sini jumlah sisi sejajar itu yang ini dan yang ini. Mereka sejajar karena kalau ditarik garis lurus, garisnya itu tidak akan bertabrakan. Berapa dong itu jumlah sisi sejajarnya? Ini 38, sedangkan yang di sini ada 7 ditambah 38 ditambah 7. Berapa itu? Atau 38 ditambah 14. Jawabannya adalah 52 meter.
Ini kalau kita mau jumlahin 52 ditambah 38. Bagi 2 kali tingginya. Tingginya itu yang ini. Sama kayak ini. Jadi 38. Bagian penjumlahannya dihitung dulu ya. 52 ditambah 38 itu 90. Bagi 2 kali 38. Kalau mau dicoret boleh, silahkan. Mau coret 2 sama 38 sama-sama bagi 2 boleh. Ini 1, ini 19. Jadi 19 dikali 90. 19 kali 9 aja ya, belakangnya itu 0, 1. Ketahuan belum ya? Oh, udah ketahuan nih jawabannya yang D harusnya. Kalau kita mau lanjutin boleh. 1 lalu berapa tadi? 9, 918 ya. 98 tambah 9, 17. 1710 meter persegi. Oh, harusnya meter ya, bukan sentimeter. Ini mungkin keliru tulis C aja, harusnya tanpa C ya. Oke, seperti itu yang nomor 24. Sekarang kita ke nomor 25. Sebuah taman bermain mempunyai bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Luas taman tersebut adalah berapa? Oh, sebentar, ini bentuknya apa ya? Ini kalau kita bagi jadi trapesium siku-sikunya ada 2. Kalau kita hitung persegi panjang juga bisa. Kalau kita hitung persegi panjang bisa juga ya. Atau gini deh, persegi panjang dan segitiga. Itu aja ya, persegi panjang dan segitiga. Kita mau hitung luas persegi panjangnya dulu. Panjang kali lebar. Kenapa bisa persegi panjang? Nih Kak Nek kotakin. Yang ini. Jadi panjangnya itu yang mana? 72 atau 82? Harusnya yang ini panjang. Kalau 82 itu sampai sini. Jadi 72 dikali 45. 0, 4, 2, ini 3. Meter ya, meter persegi. Lalu luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu yang ini 45. Tunggu, tingginya berapa dong? Oh, ini dia tingginya. Gampang ya. 82 dikurangi 72 karena tingginya itu yang ini. Sedangkan 22 itu yang miring, sisi miringnya. Jadi ini tidak terpakai. Tapi kalau kalian mau pakai cara lain yang memungkinkan 22-nya kepake, silahkan. Tapi kalau Kak Nai, di sini lebih aman ke cari luas persegi panjang dan luas segitiga. Ini ya, dari sini sampai sini tuh tingginya. Jadi sini 82 kurangi 72, 10. Oke, kita coret lagi boleh. Mau dicoret boleh. Ini 1, ini 5, sama-sama bagi 2. Jadi 45 kali 5, 225 meter persegi. Jadi luasnya berapa? Tinggal kita jumlahin aja deh. Luas gabungan 3.240 ditambah 225. Ini 5, 6, 4, ini 3 meter persegi. Jadi 6.465. Jawabannya adalah yang B. Diingat-ingat rumusnya ya. Pokoknya asal kalian itu paham sama konsepnya dan mau hafalin rumus, semua akan baik-baik saja. Nomor 26. Perhatikan bangun datar berikut. Berdasarkan bangun gabungan di atas, tentukan benar dan salah untuk setiap pernyataan berikut secara urut. Ini adalah luas A, bangun A, ini adalah luas B. Luas bangun A berapa, luas bangun B berapa, luas gabungan bangun datarnya berapa. Oke, untuk yang A ini adalah belah ketupat atau layang-layang? Layang-layang. Untuk yang B, trapesium sama kaki. Jadi kita hitung dulu mau yang luas A. Luas A layang-layang rumusnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya yang mana? Diagonal 2-nya yang mana? Kalau kata Kak Naima bebas. Ini diagonal 1 boleh, ini diagonal 1, 2 juga boleh. Ini mau disebut diagonal 1 atau diagonal 2 bebas. Yang jelas ini kali ini bagi 2.
Berapa dong itu? Dari sini sampai sini itu sama 28. Di sini juga 28 cm. Sedangkan di bagian sini 12 cm. Jadi diagonal satunya 28 ditambah 12 ini 40. Setengah kali 40 kali diagonal 2-nya dari sini sampai sini. Kalau ada tanda seperti ini tuh panjangnya 12 cm. Jadi 12 tambah 12. Dari sini ya, 12 ditambah 12 jadi 24. Lalu kita coret. 1, ini 20. 20 kali 24, 480 cm persegi. Berarti ini benar. Lalu luas bangun yang kedua, luas B. Ini jumlah sisi sejajar. Gimana? Ayo, ingat nggak? Soal sebelumnya ada loh. Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Nah, itu dia rumusnya. LB, luas yang B. Oke, berapa nih? Sisi sejajarnya itu 28 ditambah ini. Ini 12 ya. Jadi 12 tambah 28 tambah 12. 28 ditambah 24 gitu ya. Karena 12 tambah 12 kan 24. Ini 52 cm. Jadi jumlah sisi sejajarnya adalah 28 dan 52 nanti dijumlahin dulu bagi 2 baru kaliin tinggi. Tingginya 12. Dapat dari sini. Dapat dari sini ya. Oke, 28 ditambah 52 ini 80 bagi 2 kali 12. Coret lagi ini 1 ini 6. Jadi 80 kali 6 sama dong 480 cm persegi. Yang ini keliru. Nah, gabungannya berapa nih? Luas gabungan L-gap itu yang pertama nih 480 ditambah 480. 480 tambah 480. Jawabannya sudah benar, 960 cm persegi. Jadi benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Opsinya adalah yang B. Lalu ke nomor 27. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah balok. Balok itu yang, waduh, gambar dong nih Kak Nay. Nah, ini dia nih yang bikin takut tuh. Gambar. Gak begitu jago nih gambarnya. Ini balok, ini A. Ini sekarang yang kubus. Kubus tuh rusuknya sama, jadi gini. Hai. C, 5 segi 4. 5 segi 4 tuh alasnya segi 4. Gini. Lah. Oke. Lalu ini tarik di sana, ini sini. Nah, ini C. Ini 5 segi 4. Prisma segi 4. Prisma segi 4. Lah, prisma segi 4. Ini juga disebut prisma segi 4. Ini D. D itu ini disebut prisma juga ya, prisma segi 4 ya. A dan B itu kategorinya prisma segi 4. Jadi kalau yang memiliki satu sisi berbentuk persegi, ini juga bisa. Oh, tapi kalau ini sorry, ini 6, ini 2. Lah, jawabannya langsung yang C. Gitu ya. Memiliki 4, lah iyalah. Memiliki 4 sisi berbentuk segitiga yang kongruen. Ya, betul. Segitiganya ada di depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul deh. Jawabannya adalah yang C. Gambar ini kurang jelas, nanti bisa googling sendiri ya gambarnya kayak gimana, terus diamati satu persatu. Kalau misalnya menurut kalian jawabannya bukan yang C, boleh langsung komen aja. Tapi karena udah yakin jawabannya adalah yang C.
Ke nomor 28, perhatikan gambar berikut. Jika susunan kubus diuraikan, bangun yang memiliki kubus penyusun paling banyak adalah bangun yang mana? Oh, ini kita harus hitung dulu ya, kubusnya ada berapa. Ingat, bagian yang tersembunyi itu ada. Ini di bawah tuh ada, ini di bawahnya juga ada. Nggak mungkin dia akan ngambang. Jadi kita hitung dulu bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 9. Yang kedua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yang ketiga, bawah paling bawah yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bentar, cek lagi ya. Atau mau dari atas ke bawah juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya, bukan 12. Lalu yang keempat ini dari atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi yang paling banyak itu yang 3. Gitu deh. Gampang kan? Gampang banget dong. Cuma harus teliti aja. Karena kadang kayak Kak Ne tadi nih yang ketiga. Tadi Kak Ne pertama hitung 12 kan. Ternyata waktu Kak Ne pindah ngitungnya dari atas jadi 11. Kalau mau dihitung lagi boleh nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah bener ya? 11. Nomor 29, perhatikan gambar susunan kubus berikut. Jika susunan kubus tersebut dilihat dari sudut arah anak panah sini, bentuk tampilan yang tepat adalah, oke kita lihat dari sisi kanan, itu yang terlihat pasti 1, 2, 3, bentuk L gini ya. Oh bentar, oh ini belakangnya nih. Waduh, bentar. Ini tuh di belakangnya, jadi 2, lalu 1, 2, 3, 3, baru 1. 2, 3, 1, ya nggak? Ya nggak? Ini 2. Ini karena tuh di paling belakang ternyata. Ini di paling belakang ada 2. Di tengah tuh ada 3. Dari samping tuh cuma kelihatan 1, 2, 3. Lalu ini 1. Ini kelihatan 2. Jadi 2, 3, 1 gitu. A ya jawabannya 29. Lalu nomor 30. Pak Beni memiliki kolam ikan dengan ukuran bagian dalam panjang 40 desimeter, lebar 12 desimeter, dan kedalaman 8 desimeter. Lalu kolam tersebut dikuras dan diisi air sepertiga bagian. Air yang harus ditambahkan supaya kolam terisi penuh adalah oke. Jadi yang udah terisi itu sepertiga bagian. Sepertiga itu 1/3 ya. Berarti kalau 1/3 sudah terisi, yang kosong berapa? Yang kosong sama dengan, kan tulis deh, isi 1/4. 1/4 itu kalau kita gambar, sepertiga, 1/4. Waduh, mulai ngantuk nih. 1/3 ya. Jadi gini, bagian yang keisi itu cuma 1. Berarti yang kosong 2/3 gitu. Jadi kita mau langsung hitung aja volume 2/3-nya. Nggak perlu kita hitung volume penuhnya ya. Volume 2/3. Karena ini adalah balok, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 40, lebarnya 12, tingginya 8. Udah, coret-coret aja. Coret-coret 1/4. Ini udah ke liter ya, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Kita kaliin 2 kali 40 kali 4 kali 8. Semuanya belakangnya 0. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap hitung. Tenang, waktunya masih panjang. Kali 4 kali 8. Ini, aduh, 80 kali 4. Terus kali 8. Ini belakangnya kan 0 ya. Belakangnya pasti 0. Belakangnya pasti 0. Lalu, ya udahlah gambling aja nih. 2 kali 4, 8. 8 kali 4, 32. Ambil 2-nya. 2 kali 8, 6. Ambil yang belakangnya sebelum 0 tuh 6. Jawabannya yang C. Udah. Mau cek lagi? Boleh ya, silahkan. Ini lanjutin bisa nih. Udah. Liter.
Atau gini, desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Udah ketemu. Kenapa tadi 2/3? Karena kita mau memenuhinya. Agar terisi penuh tuh kita cuma kurang 2/3. Kalau kalian nggak pakai cara ini, kalian harus cari dulu volume yang penuh. 40 kali 12 kali 8. Habis itu volume sepertiganya. Baru nanti dikurangin. Nah itu kan lama ya. Jadi langsung aja 2/3. Biar lebih cepat ketemu hasilnya. Hemat waktu kan? Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut, volume gabungan bangun ruang tersebut adalah berapa? Yang ini adalah kubus, yang ini adalah balok. Jadi volume kubus itu sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Rusuknya berapa? Ini lebarnya berhimpitan ya. Jadi lebarnya itu sama, ini 16, ini juga 16. Kalau untuk kubus, salah satu sisinya 16, semuanya juga 16. Jadi 16 pangkat 3 atau 16 kali 16 kali 16. 4096 cm kubik. Lalu volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. 35 kali 16 kali 20. Berapakah itu? Kita hitung dulu. Belakangnya kan otomatis 0. Lalu itu 10, 70 ya. 70 kali 16. 16 kali 7. 0, 2. Sama nggak? Karena 11.200 cm kubik. Jadi volume gabungan hasilnya adalah 11.200 ditambah 4.096. Ketemunya belakangnya 96 ya, B dong. Udah nih ketemu 15.296 cm kubik. Selesai. Udah deh sini. Tetap di sini ya. Oke, nomor 31 so easy. Kita ke nomor 32 nggak kalah gampang karena ini cuma nyocokin aja. Kita lihat mana yang beda. Ini 36 sama-sama 4, 37 sama-sama 7, 38. Nah, 38 beda kan? Jadi kita langsung cek 38. 1, 2, 3, 4. Apakah yang 4? Sepertinya ini satu lagi ya. Sudah, berarti 5. Kita cek lagi 38 nggak ada satu. Ada satu, nggak ada, nggak ada, nggak ada satu, nggak ada satu, nggak ada. Oke, jadi 5. Yang 38-nya nggak 5 berarti keliru. Ini 6 keliru. Ini betul, bisa jadi, bisa jadi. Oke. Nah, sekarang 39 di sini 4, di sini 4, di sini 4, nggak perlu dicek. 40 di sini 2, di sini 3, di sini 3. Oke, kita cek yang 40. 41, 2, 2. Oke, yang 40 itu 2, jadi keliru. Ini apakah betul? Keliru. Keliru. Jadi jawabannya itu yang B. Kalau mau dicek semuanya boleh ya. 41-nya berapa, 42-nya berapa. Tapi kalau saran Kak Ne, kalau udah ketemu kayak gini nggak perlu lagi dicek semuanya. Karena udah pasti jawabannya yang B. Kalau misalnya ternyata keliru gimana? Kalau ini ternyata keliru, ya berarti kemungkinan ada keliru kunci jawaban atau kitanya kurang teliti. Tapi kalau misalnya di level ujian, itu kalau si waktunya masih nyisa, silahkan dicek ulang gitu ya. Kalau waktunya nyisa, silahkan dicek ulang. Kalau misalnya kalian nggak yakin waktunya akan tersisa, maka fokus kerjainnya, yakinkan diri kalau ini benar-benar, benar-benar benar gitu ya. Benar-benar benar gitu jawaban kalian. Kita lanjut ke nomor 33. Nomor 33, perhatikan tabel data penjualan cabai dan bawang di suatu toko sayuran selama seminggu berikut. Hah? Cabai dan bawang? Si jeruk salak mangga kelengkeng. Gimana nih? Oke, abaikan yang bagian atas ya. Berdasarkan tabel di atas, buah yang terjual lebih dari 24 kilogram. Wih, mudah sekali. Lebih dari 24 kilogram ada salak, kemudian ada mangga. Salak dan juga mangga. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, oh iya baru sadar nih kan ya kalau soalnya ternyata
33 ya, sampai 33, 34. Berarti nanti sampai 40 nih. Nggak apa-apa, no problem. Nomor 34 nggak kalah gampang. Berdasarkan tabel tersebut, dua jenis buah yang jumlah penjualannya kurang dari 48 kilogram. Kurang dari 48 kilogram. Mangga dan kelengkeng. Mangganya itu 27, kelengkengnya 24. Kalau kita jumlahkan ini 51. Jeruk dan mangga. Jeruknya 22, mangganya 27. Kita jumlahkan 49. Salak dan mangga, salaknya 25, mangganya 27. Kita jumlahkan hasilnya 52. Lalu salak dan jeruk, salaknya 25, jeruknya 22 sama dengan 47. Jadi kalau kurang dari 48, jawabannya adalah yang D. Nomor 35. Perhatikan tabel data penjualan cabai dan bawang di suatu toko sayuran selama seminggu berikut. Ini redaksi yang atas masih keliru ya. Berdasarkan tabel tersebut, tentukan sesuai dan tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut secara urut. Jenis buah yang terjual paling sedikit adalah jeruk. Paling sedikit. Mana yang paling sedikit? 22, 25, 27, 23. Yaitu 22. Berarti sudah benar. Ini sesuai ya. Lalu yang kedua, selisih mangga dan kelengkeng yang terjual. Mangganya 27, kelengkengnya 23. Kalau kita kurangi adalah 4 ya. 4. Jadi ini tidak sesuai. Jumlah salak dan mangga yang terjual adalah 51. Salaknya 25, mangganya 27. Jadi 25 tambah 27. Ini ketemunya 52 kilogram. Ini tidak sesuai. Jadi sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Sebentar, kenapa tidak ada jawabannya ya? Yang paling sedikit terjual udah benar jeruk. Lalu selisih mangga dan kelengkengnya benar 4. Jumlah salak dan mangga harusnya 52. Mungkin ini bonus ya. Bonus. Kita buat opsi sendiri. Kalau ternyata kalian nemu jawabannya boleh langsung komen aja ya. Harusnya sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Yang E. Oke, nomor 36. Diagram gambar yang mewakili data tersebut adalah keterangan satu apel mewakili 5 kilogram apel. Berarti kalau ini 20 harusnya apelnya ada 4 ya, karena 20 dibagi 5. Ini 4, bagi 5, 6, bagi 5, 5, bagi 5, 7, bagi 5, 8. Jadi seharusnya 4, 6, 5, ini 7. Nah, ini keliru. Bukan yang A. Kita lanjut. Nih ya. Ingat-ingat. 4, 6, 5. 4, 6, 5, 7, 8. Ini keliru karena ini cuma 3. Ini 4, 6, 5, 7, 8. Oke, jawabannya adalah yang ini. Kalau di sini, oh ini harusnya A. Ini harusnya B ya. B, ini C. Ini D. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Nomor 37, perhatikan diagram gambar data banyak pengunjung di suatu pameran seni budaya selama 5 hari berikut. Ini adalah datanya, lalu keterangan gambar ini mewakili 50 orang. Berdasarkan diagram tersebut, banyak pengunjung pameran lebih dari 350 orang pada hari apa? Oke, kalau satu gini mewakili 50, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 50, 350. 6 kali 50, 300. 4 kali 50, 200. Ini 8 kali 50, 400. 9 kali 50, 450. Jadi yang lebih dari 350. Kalau lebih dari 350 itu berarti yang 350-nya nggak ikut ya. Ini nggak ikut. Jadi jawabannya Sabtu dan Minggu. Jawabannya adalah opsi yang D. Lalu yang nomor 38 nih kayaknya masih sama gambarnya. Ya kan masih sama. Pertanyaannya
Ini dia, benar salah. Pengunjung paling sedikit sebanyak 200 orang. Paling sedikit itu, iya betul, hari Jumat yaitu 200 orang. Ini benar. Lalu selisih pengunjung pada hari Kamis dan Jumat 150. Kamis itu 300, Jumat itu 200. Selisihnya harusnya 100, bukan 150. Jumlah pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu 400 tambah 450, 850. Ini benar. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Opsinya adalah yang A. Wih, gampang banget ya. Sekarang nomor 39. Berikut data penjualan beras di sebuah toko kelontong selama 5 hari. Diagram batang yang sesuai dengan tabel adalah yang mana? Ini, oke, kita cek yang A dulu ya. 50, 45, 50, 45, 65, 55. Oke, yang ini keliru. Bukan yang A, sedangkan ini B, C, dan juga D. Tadi yang hari Rabu itu 50 benar, ini 45, ini 65 harusnya. Ternyata bukan. Yang C, untuk yang C ini apakah sudah benar? Yang pertama nih Rabu 50. Kemudian Rabunya, oh langsung keliru ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya mau dicek boleh banget. Tadi hari Rabunya 50, hari Kamisnya 45, lalu hari Jumatnya 65, hari Sabtu itu 55, lalu hari Minggunya 60. Nah, jadi udah pas ya, jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 40. Soal terakhir, jadi di paket ini soalnya beda ya dari yang lainnya, karena yang lainnya cuma 30, ini 40 sendiri. Perhatikan diagram batang jumlah siswa SD Mutiara selama 5 tahun berikut. Tentukan benar dan salah untuk setiap pernyataan berikut secara urut. Tahun 2023 jumlah siswa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 2023 dari sebelumnya berarti 2022. Apakah turun? Tidak ya, ini tetap. Jadi salah. Selisih banyak siswa tahun 2021 dan 2025 adalah 25 orang. 2021 ini 180, 2025 ini 165. Jadi kalau kita kurangi 180 kurangi 165, itu harusnya jawabannya 15 aja, bukan 25. Jumlah seluruh siswa selama 5 tahun tersebut, oke, ini 175, 175, 170. Jadi kita tambahin aja. 180 ditambah 175 ditambah 175 ditambah 170 ditambah 165. Kita nambahin, jumlahin manual aja. 180 ditambah 175 itu adalah 355. Kemudian ditambah 175 itu 530. Ditambah 170 itu 700. Ditambah 165 itu 865. Jadi jawabannya benar. Nah, di sini salah-salah benar. Salah-salah benar itu ditunjukkan oleh opsi yang B. Oke, selesai deh 40 soal kita bahas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semangat untuk kalian. Bye.